البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Babu Tsani was Samanun, yang ke-82, Babu dukhulil musyrikil masjid. Masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Ini sudah pernah kita lewati tatkala membahas di bab yang ke berapa itu? Yaitu apa? Bab yang ke-75, masalah mengikat orang di masjid. Hadisnya yaitu apa? Masuk dalam satu pembahasan. Walaupun sebenarnya adalah apa? Ada khilaf, yaitu masuk ke bab 76, masalah mengikat tawanan di masjid. Ayo. Hadisnya intinya sama. Kita baca di sini. Yaitu intinya boleh seperti itu, yang penting menjaga adab-adab, jangan sampai masjid jadi terkotori dan seterusnya. Al-haditsu tasi' wa sittun ba'da arba'imi'ah, 469. Haddatsana Qutaibah, beliau adalah Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi, Qutaibah ibnu Sa'id, yang dikatakan hadisnya menghiasi kitab-kitab. Jadi kitab-kitab hadis kalau tidak ada Qutaibah bin Sa'id ini nampak macam kurang indah. Tapi kalau ada beliau, wah jadi indah hadis-hadis itu. Baik. Qala haddatsana Lais ibnu Sa'ad Abdul Haris Al-Misri, Asbatul Misriyin, orang Mesir yang terkuat di zaman beliau. Ini Imam Lais ibnu Sa'ad ya. Yang apa nih? Teman dari Imam Malik. Betul, temannya Imam Malik. Lebih kuat hadisnya dan lebih faqih. Cuma Imam Malik lebih famous. Ya, takbir lah kali. Betul. Iya. Macam wanifah nih. Betul. Memang itu takdir ilahi dan Takdir Allah sebagai ujian. Apakah kita sekedar ikut orang yang famous atau ikut kebenaran ketika kebenaran nampak? Kalau An Sa'id bin Abi Sa'id, Lais bin Sa'ad, beliau murid terbaik dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id beliau adalah Abu Sa'ad namanya ya. Abu Sa'ad, Sa'id bin Abi Sa'id. Ayahnya namanya Kaisan. Al-Maqburi Al-Madani. Tayyib. Annahu sami'a Abu Hurairah ya. Sa'id bin Abi Sa'id itu bapak Sa'id ini. Abi Sa'id itu Abi Sa'id itu bapak ayah dia, namanya Kaisan. Kaisan lah. Kunyah Sa'id sendiri adalah Abu Sa'ad. Abu Sa'ad Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi Al-Madani. Artinya Sa'id bin Kaisan. Iya betul, Sa'id bin Kaisan. Dia dan ayahnya sama-sama murid Abu Hurairah. Beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, mengatakan ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan pasukan berkuda ke arah Najd, perang di Najd. Tayyib. Faja'at birajulin min Bani Yamamah. Kemudian mereka pulang membawa tawanan seorang lelaki dari Bani Yamamah, Bani Hanifah, yaitu yang tinggal di Yamamah. Bani Hanifah ini termasuk pemimpin tertingginya selain Musailimah Al-Kadzab. Yuqalu lahu Sumamah ibnu Usal, dipanggil Sumamah bin Usal Al-Yamami. Farabatuhu, kenapa? Kafir. Dia masih kafir waktu itu. Dia mau pergi ke Mekah untuk umrah, tapi tahu-tahu dapat hidayah lewat cara ini. Ditangkap. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Para sahabat mengikatnya di salah satu dari tiang-tiang masjid. Setelah hari ketiga dia masuk Islam dan menjadi sangat setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bahkan memboikot orang-orang Makkah. Satu pun biji rin dari Yamamah tidak diizinkan untuk diekspor ke Makkah. Sampai orang Makkah kebingungan. Akhirnya mereka mengirimkan utusan pada Nabi Muhammad atas nama kekerabatan. Mintalah kepada Sumamah untuk membiarkan perniagaan seperti biasa. Nabi memang sangat baik, dermawan, ya sudah diizinkan.
Mana aja Rojulu ni Sumamah kan? Iya, Sumamah bin Usal. Dia sahabat Nabi. Iya, setelah 3 hari dia masuk Islam. Kemudian dia pergi ke Makkah untuk umrah. Ketika disikapi keras, kasar oleh orang-orang Makkah, gantian beliau membalas dan memboikot mereka. Perdagangan dari Yamamah dihentikan sampai orang Makkah yang kebingungan. Kenapa? Beliau hidup, masih hidup. Istilahnya beliau hidup sampai zaman pemerintahan Abu Bakar, beliau masih hidup. Ini masuk Islam di akhir-akhirnya. Bukan. Masuk Islam dalam 3 hari setelah ditangkap di Madinah. Bukan peristiwa Fathu Makkah, ini jauh belum Fathu Makkah. Dia pernah ngaji ya? Iya, dari Najd, dari Yamamah. Baik. Intinya apa? Yaitu pembahasannya dia diikat di masjid, menunjukkan boleh orang musyrik itu masuk ke dalam masjid, tapi bukan dengan sombong, tapi dengan apa? Menjaga adab-adab. Adapun dilarangnya orang kafir masuk ke masjid, ini khusus untuk Masjidil Haram. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka jangan sampai mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Jadi ini adalah yaitu tahun berapa? Tahun ke-9 Hijriah itu. Ini khusus untuk Masjidil Haram karena kesucian yang tingkat tinggi. Sementara untuk Masjid Nabawi tidak dilarang, dengan buktinya adalah hadis ini. Apalagi masjid yang lain. Sementara dikatakan najisnya adalah najis maknawi. Bukanlah kalau kita pegang tangan orang kafir, langsung kita ternajisi, harus cuci-cuci, bukan begitu. Tapi ini najis maknawi, akidahnya kotor. Baik, sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, bab berikutnya. Al-babus salis wassamanun, bab yang ke-83. Bab raf'i shauti fil masajid, mengeraskan suara di masjid-masjid, yaitu kalau untuk main-main atau untuk urusan dunia haram. Tapi kalau untuk apa? Dakwah, untuk khutbah, Nabi pun mengeraskan suara untuk khutbah, atau terkadang dalam pelajaran menengking orang yang layak ditengking misalkan. Boleh, tapi ya jarang-jarang. Intinya masjid itu harus dijaga dari suara-suara bisik, kecuali kalau ada suatu uzur. Kita baca satu hadis di sini, al-hadisus as-sab'un ba'da arba'imi'ah, 470. Hadatsana Ali bin Abdullah. Ini adalah Abdul Hasan Ali bin Abdullah Al-Madini. Baik, beliau tapi tinggalnya adalah di Basrah. Ini Hayatul Wadi, ular lembah dijulukannya karena pakar dalam penyakit hadis. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id, yaitu beliau adalah Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id bin Farruh Al-Qattan, Amirul Mukminin fil hadis, imam dalam hadis, imam dalam ilal, imam dalam fikih. Cuma tidak sampai beliau memiliki apa? Pengikut mazhab tertentu, tapi beliau faqih, gurunya Imam Ahmad. Ini Basri. Qala hadatsana Al-Ju'aid ibnu Abdurrahman. Beliau asalnya namanya adalah Al-Ja'ad bin Abdurrahman. Kalau tak yaitu apa? At-Tamimi. Al-Ja'ad bin Abdurrahman At-Tamimi, tapi dipanggil dengan tasghir Ju'aid bin Abdurrahman At-Tamimi Sitoh. Tak disebutkan kunyahnya dalam Tahdhibut Tahdhib. Qala hadatsani Yazid ibnu Khusaifah. Beliau Yazid ibnu Khusaifah adalah Abu Yazid Al-Madani. Yazid ibnu bukan Abu Yazid yang nanti. Yazid bin Khusaifah tidak disebutkan kunyahnya dalam Tahdhib. Beliau Madani, Sitoh. Anis Sa'id ibni Yazid. Nah, ini yang Abu Yazid. Abu Yazid Al-Madani. Dari kalangan tabi'in, min kibari tabi'in. Termasuk tabi'in besar. Muridnya Umar bin Al-Khattab. Ayahnya adalah sahabat ini, Yazid. Qala kuntu qa'iman fil masjid. Saya pernah sedang berdiri di masjid. Fahasobani rajul. Ternyata saya dilempar oleh kerikil. Dilempar kerikil oleh seseorang.
Fanadhartu, kemudian saya lihat siapa yang melempar kerikil ini. Faida Umar ibnul Khattab. Ternyata Umar tak berani marah lah. Kenapa Umar melempar kerikil? Tentunya bukan untuk menyakiti, bukan pakai lastik atau apa. Biar apa? Biar untuk manggil dia. Tapi Umar saking beradabnya di masjid Nabi, beliau tidak berani untuk berteriak keras, bersuara keras. Maka ya sudah, cara manggilnya balik kerikil, tapi tidak sampai menyakiti. Yang penting isyarat aja biar orang tahu. Ternyata Umar, Amirul Mukminin yang memanggilnya. Nah, setelah dia mendekat, Umar mengatakan di sini, idhab, pergilah engkau, fa'ti bihadain, datangkan dua orang ini. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, di Masjid Nabawi waktu itu sedang ada dua orang Taif, dua orang dari Taif yang bising-bising berdebat. Maka Umar menyuruh agar As-Sa'ib ibnu Yazid ini memanggil dua orang itu. Fajitu bihima, maka saya membawa dua orang ini mendatangi Umar. Qal man antuma. Umar tidak langsung menghukum, tapi bertanya dulu, siapa kalian berdua? Au min aina antuma, atau dari mana kalian berdua? Qala, mereka berdua mengatakan min ahli Taif, kami dari penduduk Taif. Jelas apa? Jauh dari Madinah. Kalau sekarang sih paling perjalanan berapa, 1 jam 2 jam mungkin ya, tergantung kendaraannya dan apa. Kalau kuntuma min ahlil balad lau auja'tukuma, seandainya kalian berdua dari penduduk negeri ini, yaitu negeri Madinah, pasti aku sudah sakiti kalian berdua, aku hukum. Tarfa'ani aswatakuma fil masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalian berdua mengeraskan suara di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang belum tahu hukum, maka dia diberi udzur. Namanya belum tahu, baru datang, mungkin baru sekali atau 2 kali datang, belum tahu bahwasanya adab di masjid adalah tidak boleh bising-bising. Nah, makanya Umar memberikan udzur, tapi memberikan peringatan, seandainya kalian penduduk negeri ini, sudah aku hukum yang menyakiti kalian berdua. Berarti karena lau di sini menunjukkan kebalikannya. Mana tadi itu? Apa tadi? Lau kuntuma ini. Tapi karena mereka berdua bukan dari penduduk Madinah, maka tidak dihukum, tetapi ya diberi nasihat, menunjukkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga jangan sampai di Masjid Nabawi itu ada kebisingan-kebisingan. Tapi kalau Masjid Nabawi dikuasai orang Syiah Rafidhah, dijamin akan sangat bising. Karena mereka orang-orang kafir tidak menghormati masjid, siap bising, bahkan siap mengotori masjid dan sebagainya. Na'udzubillah. Bayyaqilahuna wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan perhatian Amirul Mukminin, perhatian Waliul Amr terhadap keadaan masjid, terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap bagaimana cara beragamanya umat. Ini perhatian mereka, bukan hanya sibuk masalah politik, bahkan adab-adab masjid pun mereka memperhatikan itu. Inilah semestinya. La auja'tu, yaitu aku akan menyakiti kuma kalian berdua. Yaitu aku akan menghukum kalian. Umar sering membawa apa? Pelepah kurma. Nah, siapa yang perlu dipukul kepala, pukul kepala. Iya. Cuma jelas Umar tak berani bicara kasar karena dalam masjid, tak berani bicara keras. Harus menjaga adab di masjid. Pakai Jibril pun masa Rasulullah dah bawa video ya, penting nanti yang Gua Hira di dekat dengan keras sampai dada beliau sesak nafas. Penting lebih. Intinya disikapi dengan keras, walaupun tak disebutkan apakah Jibril bersuara dengan suara tinggi, tak disebutkan dalam hadis Aisyah itu. Tapi apa, mendekat dengan keras sampai Nabi merasa susah. Masuk askar. Setiap hari kena tengking. Iya tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.